Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. gimana hari ini dan sudah hadir untuk diskusi kita malam hari ini, dialog yang keenam. Jadi perkenalkan, nama saya Widya. Malam ini menjadi seorang moderator dan eh, untuk pemateri kita pada malam hari ini Kak Dr. Syamsu Alam. Assalamualaikum Kak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak? Ya, oke. Suaranya kedengaran jelas nggak Kak? Jelas, jelas, jelas. Oke, Clear. saya mulai ya Kak. Oke, siap. Ya, Oke, soalnya waktu saya nanti ada kegiatan sekitar jam 9. jam 9 ya Kak. Jam Ya. 9 Wita apa WIB Kak? Wita. Ini kan udah Wita. jam 8 ya. Ya, Oke, bisa lah sampai jam 9:15 menit. siap Kak. Oke, sebelum kita mulai, saya tampilkan sedikit dulu profil dari Kakak pemateri. Sebentar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama Kak Dr. Suala. Beliau ini sedang menempuh studi S3 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam bidang pendidikan bahasa Arab. Selain itu, beliau aktif di berbagai organisasi seperti Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Nahdlatul Ulama, serta banyak pengalaman dari bidang pendidikan dan juga dakwah. Insya Allah malam kali ini kita akan membahas tentang faslu fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim karya Imam Az-Zarnuji. Oke, itu temanya. Intinya ini membahas tentang hakikat fikih, ilmu dan keutamaannya. Jadi salah satu poin penting dalam pembahasan ini tuh terdapat pernyataan dalam kitabnya, terutama di bab 1, bagi semua muslim dan muslimah untuk menuntut seluruh ilmu, melainkan yang diwajibkan adalah menuntut ilmu yang dibutuhkan untuk kehidupannya atau yang dikenal dengan istilah ilmu hal. Insya Allah Kak Syamsu Alam akan menguraikan lebih dalam tentang makna ilmu hal ini dan sebagainya. Oke, kalau begitu untuk itu mari kita simak bersama pemaparan dari dari Kak Syamsu Alam. Gak apa-apa Kak, saya panggil Kak atau Ustadz ya? Saya aja, santai aja. Ya, oke. Eh, Kalau gitu silakan Kak untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Saya share-nya yang kitab Kitabnya ya? ini Oh ya, oke. Tolong minta halaman tolong berapa di ya Kak? halaman 7. Oh, halaman 7. Oke, dia buka di sini deh. Oke, ya, oke. Silakan Ya, Kak. oke, saya mulai pakai HP soalnya ini TikTok lagi nggak bisa diajak kompromi. Ya Kak, gak apa-apa. Oke, suara saya clear ya, Wadik. Clear Kak, jelas sekali. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul mustaqim wa ala alihi washabihi qadri miqdar al-azim al-fatihatu ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.
Al-Fatihah ila arwahi masis nadatul alamasul ma ila arwahi masis sandral jinan nabi Al-Fatihah. Al-Fatihah ala sahibil kitab talimul muta'alim al-imam Burhanul Islam Az-Zarnuji Al-Fatihah. Oke, jadi insyaallah fi hadzal lail nahnu nubayyin wa nashra al-kitab al-mawdu'i an at-talimul muta'alim fi fasal faslun fi nihatil ilmi wal fiqh wa fadlihi. Jadi teman-teman dimanapun berada, teman-teman summiyin wa summiyat, insyaallah pada malam hari ini kita akan ngaji. Ya nggak apa-apa ngaji beberapa poin aja yang jelas. Pada intinya ada yang bisa kita pahami dari kitab ini. Sebelumnya bahwa kitab kuning, ini kitab kuning Ta'limul Mutalim ini pada dasarnya adalah kitab yang menjelaskan tentang akhlak. Jadi saya ulangi, kitab yang menjelaskan tentang akhlak. Jadi pada dewasa ini sebenarnya kitab ini sangat cocok untuk digunakan untuk pada masa sekarang ini, dewasa ini. Karena banyaknya orang yang sudah tidak memperhatikan etika, tidak memperhatikan moral dan akhlaknya. Oleh karena itu, kitab ini sebenarnya tidak hanya untuk santri, tapi juga diperuntukkan untuk mahasiswa, orang yang sudah tua, yang masih muda, dan lain sebagainya. Karena kita pahami bahwa kita mementingkan ilmu itu, akhlak itu adalah bagian daripada ilmu. Mereka lebih mementingkan, tapi yang sekarang kita lihat itu kan kebanyakan orang lebih mementingkan akhlak. Jadi saya ulangi, kebanyakan sekarang itu mementingkan ilmu tanpa melengkapi. Bukan berarti ilmu itu tidak penting. Ilmu itu penting sekali. Kata Gus Baha itu yang paling pokok itu ilmu. Karena orang bisa tahu akhlak buat makanya kebanyakan orang mementingkan ilmu tapi tidak melengkapinya dengan akhlak. Padahal tolaknya seorang ilmu itu atau tidak berilmu itu adalah akhlak. Saya ulangi bahwa tolak ukur seseorang yang alim, seorang ulama, atau dia tidak alim itu dasarnya adalah akhlak. Apa dasarnya? Kata Rasulullah, "Man la adabalahu ilma lahu." Jadi ini baru baru pendahuluan aja supaya kita lebih mengenal kitab ini. Apa kata Rasul? "Man la adabalahu la ilma lahu." Seseorang tidak bermoral berarti la ilma lahu berarti dia tidak berilmu. Bahkan kita ketahui bahwa akhlak itu menduduki tingkat paling atas untuk dipelajari. Sebab tujuan yang paling utama dalam menuntut ilmu itu apa? Apa tujuan untuk menuntut ilmu? Adalah menjadikan kita manusia yang mulia dan berakhlakul karimah. Dan kita tahu bahwa misi Rasulullah diutus di muka bumi ini kan diantaranya adalah innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Apa kata Rasul? Sesungguhnya aku diutus karena untuk menyempurnakan akhlak. Jadi saya mungkin dan teman-teman sekalian kita tahu bahwa kita di pondok itu dikenal tentang akhlak, dikenal barakah. Jadi barakah itu sebenarnya banyak. Terkadang orang juga salah mengartikan itu konsep barakah. Dan kita tahu bahwa kunci utama orang itu adalah yang manfaat adalah itu barakah. Salah satunya adalah siyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Caranya adalah menghormati guru dan orang tua. Oke, para jemaah masumiyat. Jadi pada intinya bahwa kita mau sekarang oleh sebelum kita menggali lebih jauh, ada sebuah teks yang oleh penuji dalam sebuah di bahwa ilmi akhir wa isalatal jahli an-nafsi dan wa ihyadin, bahwa seseorang yang menuntut ilmu itu harus tertuju di kita semua, baik ada dua apa pahami kata di kitab ini bahwa seseorang yang menuntut itu bertujuan. Apa katanya?
bertujuannya apa? Ridha Allah Ta'ala, mengharap apalagi wadal akhirat, kebahagiaan di akhirat, wa izalatal jahli dan menghilangkan kebodohan baik dari diri sendiri, dan yang terakhir adalah wahiyaddin, tolong diperhatikan ini. Karena kenapa? Final bakal Islam bil ilmi. Karena sesungguhnya Islam itu dapat lestari, dapat bakal tetap ada karena pemeluknya berilmu. Dan paling terakhir, sebelum kita masuk kepada yang inti, bahwa kata Sarnuji, wa yanwiya bi syukra ala niyabatil akli wasihatil badan. Jadi kita ini semua teman-teman menuntut ilmu itu harus didasari atas mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan. Jadi kita makanya salah satu mensyukuri nikmat Allah termasuk mensyukuri nikmat akal itu dan nikmat badan itu adalah salah satunya adalah menuntut ilmu. Bahkan dikatakan wala yanwiya bi iqbalan nasi walal istijlaba hitami dunya wal karama inda sultan wa ghairihi. Dan dia tidak boleh bertujuan apa? Jangan makanya di sini dikatakan kalau kita ini menuntut ilmu, hindarilah karakter seperti ini. Apa yang dia katakan? Wala yanwi. Dan dia tidak boleh bertujuan untuk apa? Supaya dihormati manusia. Jadi jangan niatnya menuntut ilmu nanti mau jadi magister atau doktor pulang ke kampung karena mau dihormati. Ini Pak Doktor, ini Pak Magister, ini Profesor. Itu bukan dari bagian daripada akhlak seorang penuntut ilmu. Makanya bertujuan supaya janganlah kita menuntut ilmu dengan tujuan supaya dihormati manusia dan tidak pula untuk mendapatkan harta dunia dan mendapatkan kehormatan di hadapan pejabat. Makanya perhatikan ini. Bagi yang mau belajar kitab Talim Mutalim, karena nanti isinya seperti itu. Karena memang pada dasarnya kita ini mengajarkan akhlak. Oke, silakan moderator mungkin dulu sebelum ini di halaman berapa? Ya 6, di halaman 6. Di halaman 6. Di halaman 6 mana? Halaman 6 kah? Ya, halaman 6. Itu tadi kitabnya di halaman 6. Itu Tonji tadi. Iya, ya. Oke, lagi. Di halaman 5. Ini babnya. Satu kali lagi. Ke sini. Oke. Jadi teman-teman, di kitab ini sejatinya menghimpun 13 pasal. Pertama yang akan kita bahas pada malam ini adalah pasal fi mahiyatil ilmi wal fiqh wal fadli, adalah pasal tentang keutamaan ilmu, fikih dan hakikat ilmu, fikih dan keutamaannya. Ada di pasal kedua ada namanya fi niyati fi halit ta'allum, niat sewaktu belajar. Di pasal 3 ada namanya fi ikhtiyar ilmi wal ustaz wa syarik wal sabat. Ternyata di kitab ini juga nanti kita akan diajarkan untuk memilih ilmu, guru dan teman serta ketahanan dalam belajar. Ada juga di bab 4 kita akan diajarkan tentang ta'zimil ilmi wa alihi, menghormati ilmu dan ulama. Makanya di sini kan waktu kita pondok itu bagaimana seorang santri itu dilarang untuk meletakkan buku di lantai. Kalau buku berada antara Al-Quran dengan buku-buku yang mana di atas, itu semuanya sebenarnya dibahas di kitab ini. Kalau sementara belajar gimana, ini semuanya kita dibahas di sini. Ada di pasal 5 juga, itu adalah faslum fil jadi wal muwazabati wal himmah. Apa itu ketekunan, kontinuitas dan ciri-ciri cita-cita luhur. Ada juga di pasal 6 fi bidayati sabqi wa tartibihi wa qadrihi, permulaan dan intensitas belajar serta tertib. Ada juga tentang pasal tawakal Allah. Ada juga 8 pasal tentang fi waqti tahzil. Itu fi tahzil itu adalah pasal tentang masa belajar. Ada juga pasal 9 itu fi syafaqati wan nasiha, dan kasih sayang memberi nasihat dan
Di pasal 10, oke, nomor 10 silakan ke situ, Rom. Di pasal 10 namanya fil istifadah. Istifadah itu bagaimana kita mengambil pelajaran. Yang ke-10 namanya faslu fil wara alat ta'allum. Jadi seorang penuntut ilmu itu juga harus memperhatikan, menjaga diri dari hal yang haram dan syubhat. Siapapun kalian, siapapun kita itu di dalam kita talimut talim itu kita diperintahkan untuk wara. Wara itu adalah menjaga diri dari hal-hal yang haram dan syubhat pada masa belajar. Bahkan luar biasanya kitab ini juga diajarkan tentang fima yurisul ifsi wa fima yurisul nasyan. Bagaimana nanti apa penyebab hafalan bisa kuat. Yang kedua, apa penyebab hafalan bisa lupa. Itu kita akan bahas di bab 12. Itu namanya penyebab hafalan dan lupa. Bahkan di bab 13 juga akan diajarkan yang bab terakhir fima yajlibur rizqa wa ma yamna'u. Di bab terakhir itu dikatakan bahwa hal-hal yang bisa masalah rezeki dan umur, bahkan yang bisa menambah menambah umur dan mengurangi umur. Ini semuanya dibahas di kitab ini. Oke, mungkin kita masuk ke bab inti, teman-teman. Silakan. Jadi pada malam ini kita akan membahas tentang faslun fi ma'ayatil ilmi wa fiqhi wa fadlihi. Pasal tentang hakikat ilmu, fikih dan keutamaannya. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasul? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Bahwa pada sejatinya bahwa menuntut ilmu itu wajib. Wajib untuk siapa? Wajib untuk muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ya'lam, ketahuilah bi annahu la yuftaradu ala kulli I'lam annahu la yuftaradu ala kulli muslimin talabu kulli ilmin. Dikatakan dalam kitab ini bahwa ketahuilah bahwa tidaklah diwajibkan bagi semua orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mempelajari atau menuntut kulli ilmi, menuntut semua ilmu. Jadi kitab ini membatasi kita untuk mempelajari semua ilmu. Wa innama yuftaradu alaihi talabul ilmil hal. Nah, namun diwajibkan menuntut ilmu yang sesuai dengan kebutuhan diri. Jadi yang diperintahkan di situ diwajibkan itu adalah sesuai dengan kebutuhan diri. Namanya ilmul hal. Apa itu ilmul hal? Ilmu hal itu adalah ilmu yang sesuai dengan keadaan diri kita. Keadaan diri kita diantaranya adalah termasuk bagaimana kita nanti urusan-urusan yang pasti dialami manusia dalam hidupnya. Jadi yang harus kita ketahui, yang harus kita pelajari. Jadi ilmu hal adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan dan urusan yang pasti dialami manusia dalam hidupnya. Apa yang dialami manusia dalam hidupnya seperti keimanan dan pengetahuan tentang hukum-hukum ibadah serta muamalah yang mendasar cara-cara mencari rezeki dan bekerja untuk mendapatkan apa yang mempertahankan hidup. Ini yang perlu kita tahu. Bagaimana tentang keimanan, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berpuasa. Makanya ini penting untuk kita ketahui ilmunya. Maka agar seorang menjadi mukmin, ia harus mempelajari pokok-pokok agama yang mengantarkannya pada keimanan. Ini ilmu hal. Agar ia mengetahui kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan atasnya, ia harus mempelajari ilmu fikih untuk mengetahui batas-batasnya. Kenapa kita harus mempelajari ilmu fikih? Untuk mengetahui batas-batas segala sesuatu. Dan agar ia mengetahui cara-cara mencari rezeki dan mendapatkan penghidupan, ia harus mempelajari ilmu-ilmu kehidupan yang mampu ia pelajari. Itu ilmu hal. Jadi ilmu hal itu, saya ulangi, adalah keadaan dan urusan yang pasti dialami manusia dalam hidupnya. Kalau keimanan berarti harus belajar tentang tauhid. Kalau hukum-hukum harus belajar tentang fikih untuk batasan-batasan. Cara mencari rezeki itu mendapatkan penghidupan juga harus dipelajari, karena nanti di bab ini kita akan pelajari jangan sampai kita
melakukan sesuatu ternyata ada hal-hal yang dilarang oleh agama dalam mencari rezeki. Selanjutnya dikatakan bahwa fa innahu yukalu seperti halnya yang diungkapkan kama yukalu apa di situ afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali ifsul hali. Ilmu yang paling utama ialah ilmul hal. Dan perbuatan yang paling mulia adalah menjaga hal atau kondisi diri. Lanjutnya wa yuftaradu alal muslimin talabu ma yakaulahu fi halihi fi ayyi halin kana. Diwajibkan bagi semua umat Islam untuk mempelajari ilmu sebuah hal yang terjadi pada kondisi muslim itu dalam semua keadaan, baik dalam keadaan sakit, perjalanan maupun tidak. Fa innahu la budda minas shalah. Fa yuftaradu alaihi ilmu ma yaqaulahu fi sholati biqadri ma yuaddi bihi fardas sholati. Nah, ini. Karena bagi seorang muslim ada sebuah hal yang wajib baginya. Apa yang wajib bagi seorang muslim yakni adalah as-shalah, salat. Maka karena itu maka wajib baginya untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan salat sekira dengan hal tersebut bisa menjalankan kefarduan salat. Makanya ini penting, ini kita pelajari bahwa pada dasarnya adalah kewajiban kita adalah salat. Maka di kitab ini diterangkan apa dijelaskan, diperintahkan, disampaikan bahwa maka wajib baginya untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan salat, baik rukun, baik syarat salat itu sendiri. Wa yajibu alaihi biqadri ma yuaddi bihil wajibah. Setiap orang Islam wajib mengetahui hal-hal yang menjadi tuntunannya sekedar pengetahuan yang bisa untuk melakukan kewajiban. Jadi tidak mesti harus jadi pakar di situ, teman-teman. Tidak mesti harus menjadi seorang profesor atau ahli di bidang itu. Tetapi apa dikatakan wa yajibu alaihi ilmu ma yaqaulahu biqadri ma yuaddi bihil wajib. Setiap orang Islam wajib mengetahui hal-hal yang menjadi tuntunannya sekedar pengetahuan yang bisa untuk melakukan kewajiban. Lianna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardan wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajibi yakunu wajiban. Karena sesungguhnya suatu hal yang menjadi perantara untuk melakukan sebuah kewajiban, maka hal tersebut juga menjadi wajib. Ini poin pentingnya. Apa katanya? Karena sesungguhnya suatu hal yang menjadi perantara untuk melakukan sebuah kewajiban, maka hal tersebut juga menjadi wajib. Makanya salat itu wajib, maka perantaranya adalah juga menjadi kewajiban untuk kita pelajari. Wa kadzalika Bisaumi was-zakah in kana lahu malun wal hajju in wajaba alaihi wa kadzalika fil buyuhi in kana yattajiru. Seperti halnya apa yang dikatakan tadi, hukum wajib di atas juga berlaku selain puasa kan tadi selain tadi di hukum wajib di atas adalah salat. Wa kadzalika selain hukum di atas itu ada namanya juga bisaumi, puasa, was-zakah, zakat. In kana lahu malun, jika memang mempunyai harta, wal haji in wajaba alaihi, dan juga berlaku pada ibadah haji, jika memang wajib bagi seseorang. Maka wakasalika fil buyu in kana yattajiru, dan begitu pula pada masalah perdagangan jika menjadi seorang pedagang. Oke. Jadi ini teman-teman yang harus kita pahami bahwa memang belajar itu wajib supaya apa yang kita lakukan itu memang berdasar dengan ilmu. Sama halnya tadi tadi dijelaskan bahwa tentang salat, maka kita tahu salat itu adalah kewajiban, maka wajib bagi kita untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan salat. Apalagi kewajiban kita di antaranya adalah puasa, maka puasa itu kita harus tahu, maka wajib bagi kita untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan puasa. Zakat juga demikian.
Jika kita juga mempunyai zakat, jika memang mempunyai harta. Dan juga berlaku pada ibadah haji. Jadi orang mau naik ke Mekah itu melakukan kewajiban itu karena baik naik haji itu adalah kewajiban juga dalam beragama bagi yang mampu, maka wajib baginya untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan haji. Dan begitu pula masalah perdagangan jika dia seorang pedagang. Oke, lanjut. Qila li Muhammad bin Hasan rahimallahu taala, Muhammad bin Hasan pernah ditanya. Apa yang ditanyakan? Ala tusannifu kitaban fi suhdi. Dia ditanya, apa ditanyakan? Ala tusannifu kitaban fi suhdi. Mengapa engkau tidak menyusun kitab tentang suhud? Jadi ini Muhammad bin Hasan ditanya, apa ditanyakan? Kenapa Ki nggak menyusun sebuah kitab yang membahas tentang suhud? Kalau dia menjawab, sanaftu kitaban. Oke, admin silakan mungkin bisa digeser ke bawah dulu ya. Bisa hampir lobet. Oke, lanjut. Ditanya bahwa kenapa tidak membuat sebuah buku tentang suhud. Apa kata beliau? Kala sanaftu kitaban fi buyu'i. Beliau menjawab, aku telah mengarang sebuah kitab tentang apa? Fil buyu. Kitab tentang jual beli. Yakni az-zahidah wa man yata'arrasu anisyubhati wal makruhati fit tijarati. Apa kata beliau? Aku telah mengarang sebuah kitab tentang jual beli. Maksud beliau yang dikatakan suhud adalah ini. Apa yang dikatakan suhud? Suhud itu huwa ma yataharrasu anisyubhati wal makruhati fit tijarah. Maksud beliau yang dikatakan suhud adalah menjaga diri dari hal-hal yang subhat dan makruh dalam berdagang. Ini. Jadi tadi saya baca di syarahnya kitab ini, kitab Talimut Talim, yang dikatakan sahid atau suhud adalah orang yang mampu menjaga dirinya dari perkara yang masih belum jelas. Ini suhud ini. Dari syubhat, artinya menjaga diri dari mengambil hal-hal yang kehalalannya masih belum jelas. Dan juga menjaga diri dari hal-hal yang sifatnya makruh. Makruh itu artinya dari sesuatu yang diperbolehkan untuk melakukannya namun disertai hukum makruh. Jadi maksudnya ini Muhammad bin Hasan rahimallahu taala dia tidak mengarang kitab suhud tentang suhud, tapi beliau mengarang kitab tentang jual beli. Kenapa dia mengarang kitab tentang jual beli? Karena dia paham bahwa suhud ialah menjaga diri dari hal-hal yang subhat dan makruh dalam berdagang. Lanjut. Wa kadzalika yuftaradu alaihi yajibu apa? Bisyugula bisyai'in yuftaradu alaihi. Wa kullu yastaghala bi syai'in min Wakazalika bisal muamalati bal hirfa kullu mistagala bi syai'in minha yuftaru alai ilmu taharrusi anil harami fihi. Hukum wajib di atas juga berlaku pada semua jenis pekerjaan. Jadi bukan hanya persoalan yang tadi kita bahas di atas itu, tetapi setiap orang yang berkecimpung dalam sebuah usaha dari beberapa jenis pekerjaan diwajibkan baginya untuk mengetahui cara menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan dalam usahanya. Ini penting ini. Apapun profesi kita, dimanapun kita berada dalam kitab ini, maka wajib bagi kita untuk mengetahui cara menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan dalam usahanya. Sama halnya mungkin, mohon maaf yang mahasiswa kan, kita ini mahasiswa kan tugasnya adalah belajar. Makanya kita harus mengetahui menjaga diri bagaimana nanti ilmu kita berkah. Bagaimana menjaga kewajiban kita sebagai seorang anak kepada orang tua. Jadi kalau seorang mahasiswa sudah dibayarkan SPP-nya sama orang tuanya tapi nggak sungguh-sungguh belajar, waktu belajar nggak masuk, itu berarti tidak menjaga dirinya dari hal-hal yang
diharamkan. Itu seperti itu. Termasuk menjaga makan dan lain sebagainya, menjaga pergaulan dan sebagainya. Ini penting bagi kita. Profesi guru pun demikian, pengajar pun demikian. Pengajar itu harus on time. Kalau masuk jam 8, masuk jam 8. Jangan sampai kita ada memakan sesuatu hasil syubhat, sesuatu yang tidak jelas, mengambil gaji tapi ternyata dia pekerjaannya tidak sesuai dengan gajinya tidak sesuai dengan pekerjaannya. Hanya pergi ceklot tetapi ternyata nggak pernah masuk mengajar dan sebagainya. Ini penting teman-teman, makanya dikatakan bahwa kondisi ilmu hal itulah kondisi kita dimanapun kita sebagai guru harus mengetahui hal-hal yang bagaimana kita menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan dan lain sebagainya. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmul ahwalil qalbi minat tawakkul wal inaba wal asyati war ridha fa inna wa jamil ahwali. Setiap orang setiap orang juga harus mengetahui ilmu yang berkaitan dengan batin, qalbi. Wa kadzalika yuftaru alaihi ilmul ahwalil qalbi minat tawakkul wal inaba wal asyati war ridha fa innahu wajibun fi jamil ahwali. Jadi setiap orang itu harus mengetahui juga ilmu yang berkaitan dengan hati. Misalnya tawakal. Apalagi mengembalikan semua hal pada Allah. Wal akhsyati, takut kepada Allah. Warida, rida. Fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal. Sebab semua itu terjadi pada segala keadaan. Jadi guru kita Az-Zarnuji juga memberikan kita bahwa kita juga setiap orang harus mengetahui ilmu apa, bagaimana tawakal, bagaimana kita mengembalikan semua hal kepada Allah, bagaimana kita takut kepada Allah dan ridha. Kenapa? Karena semua itu terjadi pada segala keadaan. Orang berilmu itu juga harus tawakal. Seorang guru juga harus ridho, ya kan? Seorang pekerja juga harus tawakal. Petani juga pun harus tawakal, harus ridho. Seorang guru juga harus takut kepada Allah. Makanya pengarang kitab ini mengatakan bahwa setiap orang harus mengetahui ilmu-ilmu ini. Ilmu apa tadi? Tentang hati, ilmu ahwalil qalbi, yang mana tawakal, wal inaba, wal asya, wal rida, dan sebagainya. Selanjutnya, wasyarful ilmi la yakhfa ala ahadin idh huwa muhtassum bil insaniyah. Tidak seorang pun yang tidak mengetahui akan mulianya ilmu pengetahuan. Artinya semua orang, siapapun itu pasti tahu bahwa ilmu itu memiliki kemuliaan. Tidak seorang pun yang tidak mengetahui akan mulianya ilmu pengetahuan. Idh huwa muhtassum bil insaniyah, karena ilmu itu khusus dimiliki umat manusia. Jadi dikatakan bahwa ilmu itu muhtassun bil insaniyah. Ilmu itu hanya khusus dimiliki oleh manusia. Lianna jami'al ikhisal siwal ilmi yashtariku fil insan wa sahirul ayawan kasyaja'ati wal jura'ati wal quwa wal judi wasyafaqati wa ghairiha siwal ilmi. Karena semua hal ini lianna jami'al ikhisal, karena semua hal siwal ilmi selain ilmu yastariku fil insan bisa dimiliki manusia wasairil hayawan dan binatang. Seperti apa? Kasyajahat, seperti pemberani, manusia pemberani, hewan juga pemberani. Apalagi wal jur'ah, wal quwwah, kekuatan, wal jud, kasih sayang dan sebagainya, wasyafaqati wa ghairiha masih wal ilmi. Jadi jadi karena semua hal selain ilmu, tadi kan dikatakan bahwa ilmu itu khusus dimiliki manusia. Karena semua hal selain ilmu bisa dimiliki manusia dan binatang. Contohnya apa? Seperti pemberani, kuat, dermawan, balas kasih, dan lain sebagainya. Selain ilmu pengetahuan. Wabihil azhara Allah Ta'ala fadlan Adam alaihil malaika
wa amarahum bisujudi lahu. Nah, ini dikatakan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala fadla Adam alaihi salatu wassalam. Dengan ilmu Babi Azharullah taala maka fadlah Allah Subhanahu wa taala mengutamakan atau memuliakan Nabi Adam alal malaika di atas para malaikat. Jadi makanya Nabi Adam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas para malaikat karena apa? Dengan ilmu. Oleh karena itu wa amarahum bis sujud. Maka malaikat diperintah oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Itu. Jadi saya ulangi, dengan ilmu Allah Ta'ala mengutamakan Nabi Adam di atas para malaikat. Dan malaikat diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Di mana asalnya? Dikatakan wa 'allama Adam al-asma' kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala ambiyuni biasma'i haula'i in kuntum shadiqin. Bahkan di ayat lain dikatakan wa iz qulna lil malaikati isjudu. Ya, di sini lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kenapa Allah memuliakan Nabi Adam dan menyuruh malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam? Karena kemuliaan ilmu itu sendiri. Maka kita harus pahami yang mana itu dikatakan sujud. Sujud itu secara bahasa adalah merendahkan diri atau menundukkan diri. Itu sujud itu. Jadi sujud makna khudu, tunduk. Oke, selanjutnya wa innama syaraful ilmi likaunihi wasilatan fit taqwa allati yastahiqqu biha almar'ul karama indallahi ta'ala was sa'ada al-abadiyah. Distatuskannya ilmu sebagai suatu hal yang mulia karena ilmu dapat menjadi wasilatan ila taqwa. Nah, menjadi sarana untuk menuju takwa. Dengan takwa, inilah manusia menerima kedudukan terhormat atau kemuliaan di sisi Allah dan keuntungan yang abadi. Jadi saya ulangi, wa inna masyaraful ilmi dikaunihi wasilatan ila takwa. Jadi ilmu distatuskannya ilmu sebagai sesuatu hal yang mulia. Tadi kan di atas sudah dijelaskan bahwa ilmu itu mulia. Kenapa distatuskan ilmu sebagai sesuatu yang mulia? Karena ilmu dapat menjadi sarana untuk menuju ke takwaan. Oke. Dengan takwa, inilah manusia menerima kedudukan terhormat atau kemuliaan di sisi Allah dan keuntungan yang abadi. Kama kila li Muhammad bin Hasan bin Abdullah, sebagaimana syair yang dikatakan kepada Muhammad bin Hasan bin Abdullah, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidin. Apa kata beliau? Ta'allam, belajarlah, sebab ilmu adalah penghias bagi pemiliknya dan sumber keutamaan serta pertanda bagi segala hal yang dipuji. Wa kun mustafidan kulla yaumin siyadah minal ilmi wasbah fi buhuril fawaid. Jadikanlah hari-harimu untuk menggapai faidah dengan menambah ilmu dan berenanglah di lautan faidah. Tafakka fa inna fikha afdalu qaidin ilal birri wat taqwa wa adalu qasid. Belajarlah tafakka ilmu fikih karena fikih itu paling utamanya penuntun pada kebaikan dan takwa dan lebih adilnya keadilan. Selanjutnya di bawahnya lagi. Oke, lanjut. Wal ilmul hadi ila sananil huda wal hisnu yunji minal jami' syadaid. Lanjutkan bahwa fikih adalah ilmu yang menunjukkan pada jalan-jalan huda, hidayah. Dia mampu sebagai benteng yang menyelamatkan dari segala kesulitan. Fa inna faqihan wahidan mutawarrian. Kata beliau,
Karena satu orang faqih yang wirai, mutawarrian yang wirai, asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Akan lebih sulit bagi setan dibanding 1000 orang ahli ibadah. Ini kata beliau. Saking mulianya sebuah ilmu. Bahkan dikatakan tadi apa? Fa inna faqihan wahidan mutawarrian. Satu orang faqih itu mendalam ilmunya, yang wara. Apa kata beliau? Asyaddu ala syaitani min alfi ahli ibadah. Akan lebih sulit bagi setan dibanding 1000 orang ahli ibadah. Wa gazalika fi sairil akhlaq nahwa judi wal bukhli wal jubni wal jur'ati wat takabburi wat tawad wal iffati wal israfi wat taktiri wa gairi. Selanjutnya dikatakan bahwa wa gazalika fi sairil akhlaq nahwu al jud wal bukhl wal jubn wal jur'ah wat takabbur wat tawadu wal iffa wal israf wat taqtir wa gairiha. Apa maksudnya di sini? Setiap orang Islam juga wajib mempelajari apa? Ilmu tentang akhlak, seperti watak, murah hati, ilmu kikir, penakut, pemberani, congkak, tawadu, rendah diri, rendah hati, wal iffa, menjaga diri, wal israf, wat taktir, wal gairiha, menjaga diri dari keburukan, israf berlebihan, bakhil, terlalu hemat, dan sebagainya. Fa innal kibra wal bukhla wal jubni wal israfil haram. Karena sifat sombong, kikir, penakut, israf hukumnya haram itu. Makanya dikatakan bahwa setiap orang Islam juga wajib mempelajari ilmu akhlak. Kenapa? Kita tahu apa beliau katakan fa innal kibra wal bukhla wal jubni wal israf haramun. Karena sifat sombong, apalagi kikir, penakut, israf itu berlebih-lebihan, kata beliau adalah hukumnya haram. Wala yumkin taharrus yanha illa bi ilmiha wa ilma ma yudaduha fa yuftaru ala kulli insan ilmuha. Bahwa dan tidak mungkin bisa terhindar dari sifat-sifat itu tanpa mengetahui kriteria sifat tersebut serta mengetahui perkara-perkara yang mampu menentangnya. Oleh karena itu orang Islam wajib mengetahuinya. Ini teman-teman. Maksudnya di sini bahwa kita tahu bahwa sifat sombong, apalagi kikir, israf, penakut itu haram. Nah, makanya dikatakan wala yumkin taharrusi anha illa bi ilmiya wa ilmu ma yudaduha wa yuftaradu ala kulli insan ilmuha. Maksudnya adalah tidak mungkin kita bisa terhindar dari sifat-sifat apa tadi, sifat-sifat sombong, penakut, kikir, dari sifat-sifat itu tanpa mengetahui kriteria dari sifat-sifat tersebut serta mengetahui perkara-perkara yang mampu menentangnya. Oleh karena itu orang Islam wajib mengetahuinya. Oke. Mungkin udah jam berapa ya, teman-teman? Oke, mungkin seperti itu untuk ngaji kita pada malam hari ini. Pada intinya bahwa di kitab Ta'limut Ta'lim itu diajarkan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi muslim dan muslimat. Tetapi ada yang paling pokok yang harus kita ketahui, itu ada ilmu hal, ilmu tentang keadaan. Keadaan itu apa? Seperti kita diberikan kewajiban sholat, maka wajib bagi kita untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan sholat. Puasa pun demikian, zakat pun demikian. Selain itu, tadi dijelaskan bahwa ilmu itu memiliki kemuliaan. Maka tidak seorang pun, pasti semua orang tahu bahwa ilmu itu khusus dimiliki umat manusia. Makanya kenapa manusia dimuliakan, kenapa Nabi Adam alaihissalam dimuliakan, karena dengan ilmunya. Makanya diketahui bahwa dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengutamakan Nabi Adam di atas para malaikat.
Dan yang terakhir tadi saya sampaikan sebelum kita akhiri, nanti kapan kita akan lanjutkan, bahwa sejatinya yang harus kita pahami bahwa kemuliaan seorang penuntut ilmu itu adalah apa kata kata Syekh tadi, bahwa satu orang yang faqih yang mendalam keilmuannya itu tapi tapi dia juga adalah wara, jadi dia orang berilmu, faqih dan juga wara, akan lebih sulit bagi setan untuk mengganggunya dibanding 1.000 orang yang ahli ibadah. Begitu mulianya sebuah ilmu, begitu mulianya seorang penuntut ilmu, begitu mulianya seorang yang mendalami ilmu, tetapi ingat harus memiliki sifat wara. Wara itu bahasa Bugisnya manini, seperti itu. Yang terakhir adalah kita juga harus mempelajari ilmu-ilmu tentang hati. Juga harus mempelajari ilmu-ilmu tentang apa tadi? Tentang akhlak. Yang terakhir, kita harus juga mengetahui bahwa sifat sombong, kikir, penakut, dan lain sebagainya itu adalah sifat yang terlarang, kan? Tetapi bagaimana kita mampu mengetahui kriteria tersebut serta perkara-perkara yang mampu menentangnya itu dengan juga jalur ilmu pengetahuan. Allahu a'lam bishawab. Oke, saya kembalikan kepada moderator karena udah mau jam 9 ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, sangat bermanfaat ilmu yang diberikan oleh Kak Syamsul Alam malam ini. Eh, Setelah ini, apakah bisa ada sesi tanya jawab, Kak? Kayaknya lain kali. Soalnya Kak Syamsul Alam ada agenda lain ya, Kak. Oke. Oke, itu aja berarti pada hari ini. Sebenarnya Kak Syamsul Alam sudah ada. Apakah bisa ini, Kak, ada sesi tanya jawab atau Kalau mau tanya jawab bisa silakan, tapi kalau bisa dibatasi ya, soalnya udah mau jam 9 ini. sudah jam 9 nih, Kak? Mm-mm. Oke. Oke, berarti mungkin satu aja kali ya, Kak. Oke, siap, siap, siap. Ya, untuk teman-teman sekalian, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan unmute aja atau bisa juga chat di kolom chatnya. Oke, silakan teman-teman. Ada? Kalau nggak Oke. ada yang bertanya, nanti gimana ini? Apakah pengajian kita hanya just tonight or continue for? Kalau kalau bisa eh, continue, wah, Masya Allah bisa. Kalau iya, Kak Syamsulamnya ada waktu, insya Allah bisa, Kak. ya semestinya kan kalau nggak, biasanya orang itu nggak paham sesuatu karena nggak apa ya, nggak menyelesaikan satu bidang ilmu Iya, lalu pindah lagi ke bidang yang lain. Makanya betul, Kak. nanti di kitab Talim juga seperti itu dijelaskan. Saya lupa di bab 3 kalau nggak salah, bahwa ternyata memilih ilmu itu, memilih guru, bahkan memilih tempat untuk belajar itu memang perlu waktu yang lama. Bahkan dikatakan butuh waktu 2 bulan loh. Waktu 2 bulan untuk belajar. Ya, bukan belajar, merenung, kontemplasi. Iya betul. Waktu di situ dikatakan syahrain 2 bulan untuk merenung di mana saya mau belajar, siapa nanti saya gurunya di situ. Kenapa demikian teman-teman? Karena takutnya nanti pas 1 bulan atau 2 bulan masuk di tempat itu belajar di guru tersebut, lantas dia nggak suka metodenya, nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan, lantas dia pergi meninggalkan gurunya. Itu akan menyebabkan hati guru terluka dan menyebabkan hilangnya berkah ilmu. Dan Hmm. coba cari kejadian. Banyak orang belum selesai satu pindah lagi. Banyak orang nggak suka di tempat itu pindah lagi. Nggak, akhirnya nggak mendapatkan keberkahan. Banyak seperti itu kan. Dan itu yang harus kita pahami, bahwa ternyata ulama kita menerangkan bahwa memang memilih guru, memilih tempat menuntut ilmu itu memang perlu kontemplasi yang panjang, bahkan bermusyawarah dulu lah. Bagaimana metodenya di situ, bagaimana tempatnya di situ. Nanti setelah kita tahu semua, maka kita masuk. Karena Pak,
kita kan filosofi Bugis itu pantang pulang pantang pulang kalau layar sudah berkembang itu nggak boleh pulang sebelum menyelesaikan misi. Itu sebenarnya filosofi kita kan, tapi banyak orang pecundang masuk habis itu keluar, hingga akhirnya nggak ada yang dia dapat. Dan kejadian banyak kan seperti itu waktu kita di pondok, mohon maaf. Mungkin banyak teman-teman kita yang baru 2 bulan, 3 bulan udah pindah karena tidak tahan di pondok. Maksud saya kenapa mau masuk pondok tapi nggak memikirkan jauh-jauh sebelumnya gimana kalau saya pisah sama orang tua, gimana nanti saya belajar di sana. Dan ini banyak kenyataan teman-teman. Dan saya dapatkan memang referensinya di kitab Talimun Ta'alim. Jadi Betul sekali, Kak. Butuh konsisten juga. Konsisten. memang butuh konsistensi karena kan takutnya nanti Izin, melukai Kak, hati ada guru kan. satu pertanyaan di kolom chat. Keren-kerennya masuk gitu. Katanya Keren-kerennya masuk ya soal di video putri. salah Gurunya jurusan, Lutfi. apakah betul ada ilmu yang sia-sia dipelajari? Apakah Eh, betul, Kak? Ya, jadi salah jurusan ke apakah betul ada ilmu yang sia-sia dipelajari? Bagi saya adalah salah satu orang yang juga salah jurusan. Waktu saya mondok, saya memang nggak pernah mau masuk ke jurusan PBA. Bahkan saya termasuk orang yang a priori ya. A priori itu artinya bermasa bodoh waktu di pondok itu tidak terlalu mendalami bahasa Arab pada waktu di pondok. Karena menurut saya nggak mau ambil jurusan itu nanti ketika selesai. Karena dulu saya mau jadi polisi, sampai-sampai pernah daftar polisi bahkan pernah casis tahun 2008, 2009 pada waktu itu. Tapi jatuh di Psiko. Pernah juga mendaftar PBSB, dulu belum PBSB, pernah ambil jurusan psikologi dengan bahasa Inggris di Universitas Airlangga Surabaya. Gagal juga karena saya suka sebenarnya ilmu-ilmu psikologi bahkan bahasa Inggris, tetapi ternyata takdir menuntun saya hingga memilih ke bahasa Arab karena pada waktu itu semua jurusan udah tutup. Dibanding nggak kuliah mending ambil bahasa Arab, hingga akhirnya saya memang punya filosofi, mohon maaf teman-teman, mungkin bukan berarti sombong. Waktu mondok itu kelas 1 MTS itu saya hampir 3 bulan nggak pernah aktif di pondok. Saya masih ingat itu kalau diantar hari Jumat, saya pulang hari Sabtu. Habis itu begitu-begitu terus karena nggak tahan waktu itu karena sering sakit. Nanti orang tua bilang kalau begitu pindah aja sekolah di kampung. Saya punya prinsip, masa saya dari kota mau pindah ke kampung, itu yang pertama. Baru yang kedua, saya harus menyelesaikan misi itu. Alhamdulillah habis itu selesai di pondok dan masuk di Ayam Boni jurusan bahasa Arab, suatu jurusan yang memang bagi saya yang apa ya, yang membosankan kan, tetapi ternyata benar kata Allah, wa asa anta takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Makanya salah jurusan itu, soal salah jurusan, apakah betul-betul ada ilmu yang sia-sia? Enggak ada yang sia-sia. Jelas Anda menyelesaikan misi itu berarti enggak sia-sia. Anda selesai di jurusan itu berarti enggak sia-sia. Pada intinya, kalau sudah pertanyaannya, Kak, kenapa pada waktu Ki ambil bahasa Arab nggak mikir-mikir Ki 2 bulan sebelumnya? Pertama baru saya dapat kitabnya, baru saya mendalami kitab Talimut Talim, tapi pada intinya saya tidak meninggalkan dosen saya waktu S1, saya tidak meninggalkan Ya Ayan Boni dan menyelesaikan misi itu. Jadi ini perspektif dari kitab Talimun Mutalim. Bukan berarti menyalahkan orang-orang yang pindah-pindah sekolah dan sebagainya, karena banyak juga kasus kan banyak orang berhasil karena memang nggak sesuai dengan minatnya di situ. Banyak juga kejadian kan seperti itu. Tapi kan ini kita berdasar dari kitab Talimun Mutalim seperti itu. Jadi artinya salah jurusan kalau Anda selesai berarti aman lah, karena berarti Anda bisa menyelesaikan misi itu. Persoalan nanti ke depannya Anda bekerja atau tidak kan banyak juga orang yang jurusannya memang kesukaannya perintinya selesai nggak dapat kerja juga kan. Jadi bukan berarti kita salah jurusan nggak bisa dapat pekerja yang layak, karena perbandingannya banyak juga orang yang jurusan dia impikan toh selesai juga pengangguran juga. Jadi tergantung gimana kita apa ya itu. Pada intinya teman-teman mungkin di sini banyak mahasiswa, dari mahasiswa khususnya yang dari pondok itu, gini aja bagi saya.
yang kita cari itu adalah keberkahan dan kemanfaatan ilmu. Saya nggak pernah bermimpi jadi dokter. Maksudnya saya nggak pernah bermimpi bisa. Dulu saya pernah mau jadi dokter, tapi bagi saya menjadi dokter itu dari kalangan menengah ke bawah, orang tuanya petani, gimana? Tapi ternyata banyak keberkahan yang Allah berikan sehingga bisa dapat kuliah dengan beasiswa. Itu kan semua sesuatu yang apa ya? Transendental, sesuatu yang tidak bisa tercekapkan oleh rasional. Tetapi memang keberkahan itu ada. Dulu waktu saya santri bahkan sampai sekarang itu ketika saya selesai sholat itu saya nggak pernah meninggalkan masjid sebelum saya membalikkan sandal guru kita di pondok itu. Jadi kalau misalnya guru kita kan sandalnya menghadap masuk masjid kan, itu saya selalu kalau pulang pertama itu saya selalu balikkan sandal guru saya itu. Dan mungkin itu salah satu ya. Memudahkan kita tahu bahwa siapa yang memudahkan urusan orang maka akan Allah mudahkan urusannya. Itu aja ya. Jadi hidup itu simpel, yang jelas memberikan kemanfaatan. Oke, teman-teman. Nah, terima kasih Kak. Masya Allah. Intinya tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat ya Kak. Tidak ada yang sia-sia. Nggak ada. Oke. Kayaknya karena udah lewat jam 9, nanti kalau ada waktu bisa dijadwalkan kali ya Kak untuk sesi selanjutnya. Iya, sebenarnya kan malam ini kan mestinya nggak saya di kampus 2 Pasif, bukan ada ya dia sudah di jalan Oh anunya. iya Kak. Malam Selasa itu saya ngaji di ini di Al-Hijrah itu kitab matannya Fathul Qarib Ghayatul Takrir. Itu itu malam Selasa. Habis itu malam Rabu pengajian kitab Mukhtasar Jidan di kampus 2 Pasipo. Terus malam Kamis ngaji Talimul Muta'alim di Bani Usaifah. Celu malam Jumat itu ngaji kitab Ar-Risalatu Ahlussunnah wal Jamaah di Komisariat PMI Yayan Bone. Jadi palingan malam Sabtu kosong, malam Minggu. Yang malam Sabtu sebenarnya nggak kosong, kan bimbingan tuh malam Sabtu. Oke, nantilah kapan-kapan. Ya baik Kak. Iya, Oke. nanti inilah Aja. komunikasikan. Ya, oke, udah. Oke, terima kasih banyak Kak. Oke. Semoga Saya bermanfaat. tinggalkan forum ya. Oh ya, baik Kak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Kak. Terima kasih Kak. Oke, sepertinya sudah berakhir sesi diskusi kita pada kali ini. Intinya, ilmu yang paling utama itu sebenarnya seluruh ilmu itu wajib bagi muslim dan muslimat, tapi ada ilmu yang utama juga yaitu ilmu hal yang dibutuhkan oleh dalam kehidupan kita sesuai dengan kebutuhan kita untuk menjalankan kewajiban agama. Oke, itu dia untuk pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya. Udah ini enggak ya? Udah mau apa sih? Tag screenshot? Screenshot Oke. sudah, Oh, udah. tapi foto bersama belum. Oke, foto bersama yuk. Atau Boleh minta tolong teman-teman diaktifkan kameranya kalau bisa. Kita foto bareng. Oke. rendah. Yang tag foto siapa? Abdil. Oke. Kita hitung. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya untuk malam ini. Sampai jumpa di sesi diskusi selanjutnya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kasih Kak. Iya, terima kasih semua.